Online Radio dengerin Jateng dari mana saja. Selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu. Kita akhirnya kembali lagi di Jateng Bicara untuk edisi hari ini. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Insinyur SR Eko Yunianto SPMT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Siap. Sudah siap untuk menyapa Kang Mas dan Mbak Yu? Betul, siap. Selamat pagi juga. Baik, dan hari ini betul. Dan tema kita adalah kesiapan menghadapi musim hujan nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, nanti kira-kira apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Yunianto? Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali di Jateng Bicara. Jateng Gayung Online Radio dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara Kang Mas dan Mbak Yu ya, masih ngomongin tentang kesiapan menghadapi musim hujan bersama Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita Bapak nih, mungkin bisa sedikit dijelaskan dulu nih apa sih sebenarnya tugas-tugas dari Pusdataru gitu kan, biar Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan kita dan juga melihat dari tayangan YouTube itu bisa tahu, dan yang sudah tahu makin sayang seperti itu Pak. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Jateng Gayung Online Radio dan sekaligus pemirsa YouTube Kang Mas dan Mbak Yu. Kami akan berbagi informasi. Pertama yang tadi adalah mengenai tugas pokok fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang. Lebih dikenal dengan akronim Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Biar kita sosialisasi juga. Betul. Paling tidak mengemban dua hal, yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi bagaimana kami mengelola sumber daya air, tentu frame-nya adalah tentang bagaimana kita menyelenggarakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan tentu kalau kita tidak bijak dalam pemanfaatan, itu akan ada suatu daya rusak air yang harus kita waspadai. Nah, kita bisa menyelenggarakan dalam 3 pilar itu. Tentu akan ada peran serta masyarakat pengawasan serta ditunjang dengan sistem informasi sumber daya air yang memadai. Nah, kalau dari sisi tata ruang, secara konsep dari perencanaan tata ruang ada pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang itu secara konsep. Nah, bagaimana nanti kita mengaktualisasi pada lagi dalam periode seperti ini, kita tahu negara kita negara tropis. Betul. Paling ada 2 kutub yang harus kita hadapi, yaitu pada musim hujan pasti potensi-potensi apa yang memberikan suatu dampak tak ada akibat daripada curah hujan, dan di sisi lain kita saat ini masih pada posisi musim kemarau. Nah, tentu 2 hal utama ini yang selalu kita hadapi bersama. Betul. Nah, kalau ngomongin soal sebelum ngomongin ke musim hujan, karena kan kita ini masih di musim kemarau, dan musim kemarau yang bisa dibilang ini kan panjang ya Bapak, dan kemarin juga sudah hadir BPBD di sini untuk mengobrol atau membahas tentang kebakaran yang melanda di mana-mana, karena kan kekeringan nih segala macam nih Pak. Nah, kalau dari Pusdataru sendiri nih Bapak melihat kekeringan untuk pasokan air sendiri nih di Jawa Tengah bagaimana ini Bapak? Oke, baik. Kami tentu mempunyai tugas mengawal dari ketersediaan air permukaan, karena air tanah masih diampu oleh teman-teman dari SDM. Tentu akan kami berikan ilustrasi dari keberadaan atau neraca air air permukaan di Jawa Tengah. Nah, kita beruntung di Jawa Tengah ini paling tidak dari pantauan kami ada 44 bendungan yang ada di Jawa Tengah, dan saat ini volume totalnya itu masih terekod 848 juta meter kubik. Artinya kalau kita membandingkan 4-5 tahun yang lalu, itu tahun keringnya masih ada dipegang 2019-2020. Malah 2019-2020 ya. Padahal kalau banyak yang bilang ini adalah paling panas seperti itu ya Bapak ya. Tapi ini berdasarkan data ketersediaan air, dan paling tidak memberikan optimisme kita dari sisi neraca kita masih punya potensi ini. Nah, bagaimana kita mendayagunakan? Tentu secara konsep di musim kemarau, kalau itu dari sisi
kebutuhan tanaman pasti secara konsep itu adalah memasuki masa tanam ketiga, yaitu palawija. Nah, pasti kekeringannya adalah distribusi kekurangan air bersihnya. Ya, ini yang selalu kita hadapi bersama. Nah, itu sebagai ilustrasi keberadaan air permukaan kita. Nah, kalau air-air di luar yang dijamin dari bendungan, tentu itu akan sangat tergantung keberadaan sungai itu sendiri. Dan itu memang saat ini sudah terpantau memang ada suatu penurunan. Nah, kami lebih kenal dengan faktor K, itu adalah menunjukkan pada rasio antara debit yang dibutuhkan dan yang ketersediaan. Nah, sudah kelihatan mengejala itu memang sudah tidak ada aliran air. Sehingga kita harus memahami bahwa yang tersedia adalah di bendungan-bendungan itu. Tapi setidaknya paling tidak masih akan aman sampai nanti akan menuju musim penghujan seperti itu ya Bapak ya. Jadi buat masyarakat tentunya tidak perlu khawatir, karena kan mungkin ada beberapa daerah-daerah kan pasti berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian untuk pendistribusiannya nih Pak, untuk masalah air ini bagaimana, seperti atau mungkin bisa agak sedikit dijelaskan ini Bapak. Baik, kalau kita berbicara yang tadi konsep untuk pertanian dari sisi luas, tentu kita berbicara sistem. Dan air itu akan berbicara lebih dikenal dengan waktu, ruang, jumlah, mutu, dan kontinuitas. Waktu, kapan kita butuhkan. Nah, keberadaan banyak tapi ada di musim penghujan. Nah, tentu ini harus tepat waktu. Terus kemudian ruang. Ruang membutuhkan di wilayah lain, yang tersedia di wilayah lain. Nah, ini lebih spesifik kalau kita berbicara air itu. Jadi tidak bisa digeneralkan, walaupun tadi ilustrasinya secara umum Jawa Tengah itu masih lebih bagus dibanding tahun 2019-2020 dari sisi ketersediaan air secara keseluruhan. Waktu, ruang, terus jumlah. Jumlah demikian saya kira. Mutu. Nah, mutunya ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, karena ada kecenderungan bahwa mutunya juga tidak semakin baik-baik saja, tetapi ini butuh kepedulian kita. Nah, yang jauh lebih penting lagi adalah kontinuitas, karena setiap hari kegiatan kita pasti membutuhkan keberlangsungan, keberlanjutan dari ketersediaan air. Artinya debit itu harus selalu ada. Nah, ini memberikan suatu mention kuat bagaimana base flow dari sungai itu kita selalu ada. Nah, itulah kalau sampai kemarau masih ada aliran, itulah yang sebenarnya tuju kita bersama. Sehingga tidak ada suatu perbedaan yang sangat drastis di mana kemarau tidak ada aliran sama sekali. Begitu ada musim hujan, debitnya terlalu besar. Ini yang menjadi tugas kita bersama. Yaitu kalau kita kenal dengan bagaimana kira merestorisasi sungai kita, yaitu sebagaimana zaman mbah-mbah dulu kita. Nah, ini harus kita tentu kalau pemerintah saja nggak cukup, dan seluruh penghuni di dalam catchment area itu harus memberi kontribusi langkah itu. Jadi masyarakat juga harus ikut berupaya seperti itu ya Bapak. Dan mungkin kalau ngomongin musim penghujan ini Bapak, ini banyak sekali yang sudah memprediksi kalau musim hujan ini akan datang di bulan Oktober dan November ini. Nah, kira-kira apakah ini benar? Karena kan masyarakat sudah antusias menyambutnya dengan wah, alhamdulillah nih musim hujan akan segera datang seperti itu. Nah, mungkin menurut Pusdataru seperti apa ini Pak? Baik, yang tadi bahwa kegiatan-kegiatan yang kita harus jalani adalah sebagai rutinitas, dan itu pilahnya adalah kemarau, musim penghujan. Tentu kita pertama adalah mendengar daripada BMKG. Nah, kami kemarin secara konsep Okmar, Oktober Maret itu adalah bila musim penghujan. Nah, kemudian kalau April itu September aksep itu adalah musim kemarau. Itu bisa dibagi dua segmen lah kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara musim hujan, kalau kita nanti berbicaranya sudah memasuki musim hujan, menurut hemat kami itu sudah
telat. Jadi kalau kita antisipasi musim hujan itu adalah pada musim kemarau. Sebaliknya nanti kalau kita antisipasi musim kemarau harus berbicaranya di musim penghujan. Di musim penghujan. Supaya kita mitigasi kesiapan kita jauh lebih baik. Nah, representatifnya tanggal 21 September kemarin kita sudah melakukan rakor yaitu tingkat provinsi dengan mengundang stakeholder, terutama adalah pengelola sumber daya air, dan memang unik di Jawa Tengah ini pengelola sumber daya airnya mulai dari pemerintah pusat kami berinteraksi dengan 5 balai besar. Luar biasa ini 5 balai besar. Mulai Cimancis, Malijuana, Bengawan Solo, Serayopak dan Citandui. Nah, kemudian di pemerintah provinsi tentu yang punya tugas pokok fungsi di bidang sumber daya adalah kami. Kemudian bagaimana kami interaksi dengan teman-teman yang secara umum adalah di PUPR atau yang membidangi sumber daya air. Nah, tentu dikombinasi dengan teman-teman BPBD, kemudian Bapeda, terus Biro Kesra, kemudian ISDA, dan kemudian PMI dan RAPI itu adalah sudah kita rapatkan. Kami ada 6 balai, tentu tugas berikutnya adalah menerjemahkan yang lebih detail, yaitu menyiapkan dengan kabupaten di wilayah kerja masing-masing. Kami ada 6 balai PSDA, mulai dari Pemali Comal, Bodri Kuto, Seluna, Bengawan Solo, Prokopoko Untlo, dan Citandui. Nah, inilah kesiapan kami untuk menghadapi. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Tentu kita awali dengan evaluasi musim kemarau yang kita sudah tahu neraca airnya. Kemudian kesiapan kita menghadapi musim hujan pasti berbicara tentang sumber daya manusia. Kemudian sumber daya yang lain yaitu peralatan, bahan banjiran, itu kita harus cek betul. Di masing-masing unit ada tersedia berapa. Nah, ini sebagai antisipasi. Nanti masalah aktualisasi di lapangan, kami ada BPBD. Nah, BPBD tugasnya adalah sebagai incident commander, sehingga mendaya gunakan apa yang kita miliki. Nah, tentu pada saat nanti terjadi dibutuhkan, tentu peran masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu masyarakat itu bahkan secara pribadi, RT, RW, desa, kecamatan, dan secara berjenjang sampai kabupaten. Jadi semuanya ya Bapak ya, maksudnya semuanya itu harus bersinergi menjadi satu agar bisa melayani dengan baik seperti itu ya. Baik, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara. Nanti kita akan kembali lagi untuk ngobrol bersama Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan tema kesiapan menghadapi musim hujan. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu masih di Jateng Bicara dan masih bersama dengan Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Dan kita masih ngebahas tentang yang namanya kesiapan untuk menghadapi banjir. Tentu kalau sudah mau memasuki musim penghujan ini Bapak, pasti banyak yang harus disiapkan. Tentunya selain kesiapan masyarakat juga sarana-prasarana dan juga infrastruktur apa nih yang sudah harus disiapkan oleh Pusdataru sendiri untuk menyambut itu, Bapak? Oke, baik. Kalau kita bicara time frame waktu, tentu anggaran pemerintah karena tidak terlepas daripada apa yang dirancang dalam anggaran pemerintah. Tentu pada tahun anggaran 2023 ini bagaimana kami mampu mendayagunakan, dan itu pasti kolaborasi bersinergi dengan teman-teman balai besar, dengan kami, dengan teman-teman kabupaten juga. Yang pertama kalau berbicara infrastruktur pasti mendayagunakan kesempatan sumber daya yang ada di tahun 2023 dan ini kita genjot untuk menyiapkan itu. Selepas itu adalah mengisi daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kedaruratan. Nah, kedaruratan ini yang harus kita jeli melihatnya adalah hasil walkthrough. Sebelum nanti kita menjelang di musim hujan, itu kita sudah petakan dari seluruh kondisi sungai. Nah, tentu mesti ada gap antara kebutuhan dan yang tersedia. Nah, betul. Inilah nanti yang harus kita kolaborasi dengan masyarakat. Nah, dengan target tentu pengurangan risiko bencananya. Kalau kita menghindar sama sekali rasanya
ya butuh effort yang luar biasa. Tapi targetnya adalah bagaimana mengurangi risiko bencananya, terutama adalah ancaman jiwa. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan yang pertama tadi adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya yang tersedia di tahun anggaran 2023. Pasti semua tingkatan pemerintahan punya keterbatasan. Artinya ada suatu kondisi ideal antara kebutuhan dan yang tersedia mesti ada gap. Nah, gap inilah yang harus kita tahu dan kita harus kolaborasi dan integrasi, kemudian sinkronisasi dengan stakeholder supaya tadi mengurangi risiko bencananya. Nah, ini walkthrough sudah kita lakukan dan bahkan dengan teknologi-teknologi yang tepat guna. Sebagai contoh itu kalau ada tanggul yang sudah retak-retak, itu adalah dengan cara josoh telo. Josoh telo itu adalah itu, mengisi itu dengan pudel. Pudel itu adalah tanah merah yang punya permeabilitas tertentu supaya mengurangi tekanan freatik daripada air, supaya nanti sampai tembus ke kaki tanggul luar itu dia akan mereda. Nah, inilah upaya-upaya yang selalu kita lakukan. Dan itu tentu ada gap tadi. Bagaimana kami bisa melakukan semuanya. Tentu itu tantangan buat kami. Bagaimana mendayagunakan dengan kemampuan teman-teman yang baik itu di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Terus kemudian tidak kalah pentingnya adalah penyiapan tadi sumber daya manusia, kemudian alat komunikasi. Alat komunikasi saat ini sudah sangat terbantu dengan media sosial yang begitu. Tapi kami di pengelolaan banjir masih juga menggunakan radio karena daya tahannya juga lumayan bagus. Artinya tidak terkait dengan sinyal dan lain sebagainya. Nah, kemudian jauh lebih penting adalah memetakan kesiapan kita termasuk distribusinya, yaitu mengenai mulai dari sandbag, dolken, kemudian bronjong, kemudian pompa, baik itu pompa yang portable maupun yang mobile pump. Itu firm kita harus kita petakan betul dan itu sebarannya sudah kita standby-kan. Kalau di kami adalah ada yang namanya balai dan korpoklah. Jadi sudah kita dekatkan dengan layanan kepada masyarakat supaya nanti kecepatan di dalam mobilitasnya akan terbantu. Walaupun kita sadar pada saat nanti pasti terkonsentrasinya akan juga bervariasi terhadap kepentingan panik di lapangan. Ya Bapak ya. Ya kalau sebenarnya panik sih enggak, tetapi kalau itu terjadinya bersamaan, inilah perlu effort yang tersendiri. Nah, ini yang seninya nanti pada waktu ada di lapangan. Baik. Ya. Terus kemudian ada hal penting adalah ada namanya SOP pengendalian banjir dan itu karakteristik masing-masing kalau kita petakan di sungai itu beda-beda karena time travelnya itu akan beda-beda tergantung titik pantau kita ada di mana, kemudian waktu perjalanan rambat banjirnya pada titik kritis itu bervariasi. Nah, waktu inilah yang kita manfaatkan betul sebagai golden time untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bagaimana memberikan informasi untuk evakuasinya dan lain sebagainya. Paling tidak kita sudah mempunyai informasi untuk dalam rangka mengurangi risiko bencananya itu tadi. Nah, itu dia. Itu yang paling penting ya Bapak. Jadi kan paling tidak kalau kita sudah memberikan waspada nih kepada masyarakat juga tentunya kalau ini akan musim banjir dan nanti kita persiapan-persiapan apa saja yang perlu masyarakat lakukan atau bagaimana nanti tindakan-tindakan masyarakat yang harus selalu lakukan seperti itu. Apakah dari Pusdataru juga sudah mulai mengedukasi hal-hal tersebut Bapak? Jelas. Kalau kami melalui sosialisasi, peningkatan peran partisipasi masyarakat, itu baik itu di dalam kemarau maupun penghujan selalu kami lakukan dan itu representatif dilakukan oleh teman-teman balai kami dan tentu balai besar juga melakukan hal yang sama supaya kesiapan masyarakat dan kita sendiri itu
bisa terkoordinasi dengan baik, dan itu memberi kontribusi yang luar biasa di dalam pengurangan risiko bencana. Oke, dan kalau ngomongin tadi banjir nih Bapak, kalau di Jawa Tengah sendiri kan banjir setiap daerah itu beda-beda. Ada memang daerah yang rawan sekali banjir, ada yang daerah yang aman-aman saja, bahkan mungkin curah hujannya juga tidak sebanyak di daerah-daerah lain. Nah, kalau hal-hal seperti ini untuk penanganannya atau antisipasinya itu seperti apa ini Bapak dari Pusdata Ru? Apakah perhatiannya juga berbeda atau seperti apa? Ya, jadi tadi yang saya katakan, kita di Jawa Tengah itu sudah terinventarisasi ada lumayan cukup banyak, 202 sungai. Dan kami punya titik pantau di 145, belum seluruhnya memang, tapi kan kita bisa memprioritaskan sungai-sungai yang memang mempunyai risiko yang besar, yaitu terutama secara fisik sungai yang gede-gede kan. Nah, gitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri di mana itu Bapak mungkin bisa tahu? Banyak, mulai dari perbatasan Jawa Barat, mulai Cisanggarung, terus kemudian Kabuyutan, Babakan, itu PR-PR yang selalu muncul itu sudah kita petakan betul. Jadi mulai dari tadi Cisanggarung, ada Kabuyutan, ada Babakan, kemudian Pemali, Gung, lalu kita sebutkan banyak sungai-sungai yang gede ya, Jumal, kemudian Sengkarang, kemudian Sengkarang, Sambong, kemudian timur saya kira juga banyak, mulai dari Babon bahkan ini, Jeragung, Tuntang, Serang, Wulan, Juwana, terus selatan ya Bengan, Solo pasti. Kalau Progres relatif enggak karena kita ada di hulu sih. Kalau kemudian di baratnya mengenai Bokowonto, Wawar, kemudian Loulo, Telomoyo, kemudian Serayu, Ijo Tipar sampai ke Citanduy. Karakteristiknya sudah kita petakan, dan teman-teman memantau daripada ketinggian air yang lewat, dan itu dikonversi kepada sebuah debit. Nanti pada titik-titik tertentu kita sudah kenali lokasi yang kritis dengan waktu tempuh antara kontrol point titik pantau kita terhadap bakal terjadi, sehingga kita prediksi kalau itu peaknya akan terjadi sekian, nanti 12 jam, 14 jam akan terjadi di sana. Nah, ini sebagai informasi yang sangat penting, dan kita tuh share bersama supaya kita menyikapinya itu sebagai bentuk mitigasi bencana. Dan itu hal-hal seperti itu atau himbauan-himbauan seperti itu kan pasti nantinya juga akan selalu diupdate tentunya. Ya Bapak ya, baik itu di media sosial, tidak cuma di Dinas Pusdata Ru saja ya, tetapi OPD-OPD terkait tentunya ya. Sekarang kita akan menjawab satu pertanyaan dulu Bapak dari Handika yang ada di Genuk, berhubung kan sebentar lagi masuk ke musim Genuk ya, di musim hujan. Gimana untuk menanggulangi banjir di Genuk yang sering terjadi hampir 2 kali bahkan 3 kali Bapak per tahun kayaknya nih, 2 kali atau 3 kali bahkan. Monggo. Ya, tadi bahasa kami adalah tidak menanggulangi ya, tetapi bagaimana mengelola. Karena mengelola itu punya pengertian yang sangat luas. Yaitu sebuah manajemen. Kalau pengendalian rasanya kita pasti punya keterbatasan antara curah hujan yang kita terima sebagai karunia. Kita sadar upaya kita punya keterbatasan, tetapi yang jauh lebih fleksibel adalah bagaimana mengelola supaya risiko yang akan timbul itu paling tidak dampaknya terhadap masyarakat itu bisa kita kurangi, kita kelola. Nah, kalau Genuk itu memang spesifik ya, karena ada kombinasi antara hujan yang dari darat, dan kemudian ada juga kombinasi nanti pada saat ada pasang surut. Nah, tentu pemerintah telah berupaya, dan kita bersyukur kalau kita berbicara Genuk, kalau itu berada di barat daripada Sungai Babon, sebenarnya secara sistem itu sudah tertata dengan relatif lebih baik dibanding sistem yang lain. Karena saya membandingkan antara Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Karena secara sistem yang terbangun adalah
Kota Semarang, dan Kota Semarang sendiri yang sudah paling siap adalah bagian tengah, yaitu antara kanal banjir barat dan banjir kanal timur. Nah, kemudian yang ini adalah lokusnya Genuk, tentu adalah sebelah timurnya kanal banjir timur sampai ke Sungai Babon. Dan saat ini memang sudah terbangun, tetapi nanti akan jauh lebih handal apabila Section 1 jalan tol integrasi laut sudah bisa mampu dibangun. Nah, tentu yang pertama pertanyaan Mas Handika tadi adalah bagaimana kita mendayagunakan sistem yang sudah ada, yaitu dengan sistem pompa, baik itu ada di Tenggang maupun Seringen, dan bahkan pompa-pompa pembantu yang lain ada di kawasan Terboyo, ya, kemudian di Pasar Banjardowo. Itu adalah upaya-upaya untuk mempercepat lama daripada genangan. Nah, memang kalau dibilang masih ada keterbatasan, pasti. Tetapi adalah effort dari pemerintah itu sudah diaktualisasikan. Nah, tentu bangunan-bangunan itu baik polder, pompa maupun tanggul-tanggul itu mari kita rawat dan jaga bersama. Paling tidak beri kontribusi masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Itu dia, karena Bapak. kalau itu nanti terkonsentrasi kepada tempat tertentu dan itu mengganggu daripada kinerja dari polder maupun pompa, tentu itu butuh effort tersendiri. Ya, benar. Nah, jadi memang masyarakat juga harus sadar seperti itu ya, Pak ya. Oke, Iya. semoga bisa terjawab, atau maksudnya jawaban dari Pak Eko sudah menenangkan buat Mas Handika ya. Semoga sih, berdoanya hari ini tidak ada banjir-banjir lagi seperti itu ya, Pak ya. Karena memang sudah di pembangunan juga sudah berjalan terus seperti itu ya. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu dari Jateng Bicara. Setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara masih bersama dengan Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan Pusdataru tentunya untuk menanggulangi bencana dan untuk siap menerima atau kesiapan menghadapi musim hujan. Nah, sekarang mungkin yang kita tanyakan adalah rencana darurat khusus nih Pak, yang mungkin bisa diaktifkan ketika di sini sudah ada mungkin debit air sudah mulai terlalu tinggi, dan sehingga masyarakat bisa siap siaga seperti itu. Apakah sudah ada atau bagaimana ini Bapak? Ya, pasti kalau itu sistem sudah ada dan kita selalu kembangkan. Nah, tentu kita menyadari betul sumber daya manusia kami dari sisi jumlah 10-15 tahun berkurangnya itu tinggal sepertiga. Dulu kami 15 tahun itu ada 1.800-an ASN, sekarang tinggal 512-an. Nah, tentu ini harus ada yang harus kita sikapi. Tentu kalau dari sisi jumlah berkurang, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu itu tidak cukup. Dan ada suatu kemajuan teknologi. Nah, tentu suatu hal yang harus kita lakukan adalah pengembangan sistem informasi. Nah, tadi pemantauan yang kita lakukan di lapangan itu sebenarnya adalah memfungsikan pada saat musim tidak dalam keadaan banjir ya. Itu adalah mengelola untuk pelayanan pertanian secara luas, yaitu khususnya adalah irigasi. Nah, pada satu musim hujan kita fungsikan untuk memantau kondisi debit banjir. Nah, yang tadi saya sampaikan ada control point, kemudian ada time travelingnya kepada titik-titik kritis. Nah, tentu data-data itu bisa kita olah dengan perkembangan sistem informasi. Nah, salah satu contoh kita saat ini ada Sipapa Bro adalah sistem informasi pelaporan kejadian banjir, supaya ada data yang masuk di kami dan kemudian follow up-nya apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu kami sadar sebuah sistem itu akan menjadi sempurna apabila itu kita coba running, kemudian ada sisi kelemahan-kelemahan, terus kemudian kita kembangkan juga bagaimana interaksinya dengan pengguna kita. Nah, kita coba inisiasi sebagai contoh
yang tadi pemantauan tidak hanya melulu dari petugas kita. Bagaimana masyarakat yang mendekati pada radius tertentu itu bisa membaca dan memberikan suatu informasi. Dan ikut itu melaporkan gitu ya Pak ya. Tentu secara sangat teknis bagaimana kita antisipasi kalau orangnya di luar radius itu memberikan informasi, tentu ada screeningnya di filternya sehingga kalau itu ada data masuk memang representatif itu aktual kondisi lapangan. Nah, ini selalu kita coba kembangkan di mana dengan target adalah kita menciptakan itu tentu akan lebih mengefektifkan dan efisienkan apa yang menjadi tugas kami. Salah satu contoh adalah untuk pengelolaan banjir. Nah, itu dia. Hal-hal itu yang selalu harus kita kembangkan. Kita sadari bahwa tadi SDM kita berkurang, kemudian harus ada upaya kecepatan di dalam pelayanan pada publik. Bagaimana targetnya itu adalah cepat, mudah, murah. Cepat, mudah dan murah. Dan datangnya seketika bisa kami dapatkan, dan itu sangat bermanfaat buat kami, terutama adalah quick response kita terhadap pelayanan kepada publik. Nah, ini yang harus menjadi komitmen dan representatifnya secara berjenjang. Sistem-sistem yang tadi saya ceritakan itu sekarang ada namanya pelatihan kepemimpinan. Nah, secara berjenjang untuk yang lebih tinggi, saya mohon ini selalu upgrade. Dari sebuah kegiatan menjadi program, dan itu nanti akan terintegrasi beberapa kegiatan yang bisa mengadop dari Si Papa Bro. Jadi aplikasinya adalah Si Papa Bro. Dan bisa diakses. Bisa diakses ya. Itu masyarakat harus download kah atau ada webnya gitu Bapak? Ada web dan ada linknya ini. Si Papa pusdataru.jatengprof.go.id. Jadi cukup masuk di webnya Pusdataru seperti itu. Kemudian nanti diklik Si Papa Bro. Dan nanti di situ Kang Mas dan Mbak Yu bisa melihat interaksi. Bisa interaksi. Boleh melaporkan kejadian-kejadian apa. Misalkan hari ini di tempat saya ada banjir. Itu bisa dilaporkan ya Bapak. Dan juga dari Pusdataru juga melaporkan ada kerawanan di mana-mana seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, sejauh ini aplikasi ini sudah berapa lama ini Bapak? Aplikasi ini sudah berjalan 2-3 tahun. Dan ini tahun ini diperbaiki melalui pelatihan kepemimpinan yang kalau dulu ini ada sebuah kegiatan di eselon rata-rata subkor eselon 4. Nah, sekarang kita angkat di eselon 3 supaya itu lebih spektrumnya lebih luas. Nah itu, dan setiap hari juga akan melakukan ini ya Pak, perbaikan tentunya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga nanti bisa melayani masyarakat dengan lebih baik juga ya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan lagi nih Bapak. Ada dari Fauzi yang ada di Sambiroto. Obrolan ini bikin kerinduan saya akan datangnya musim hujan semakin Pak. Lagi mana katanya sekarang puanase pol katanya gitu. Terus pokoknya saya siap Pak musim hujan datang, dan tapi memang Pak kekhawatiran dampak buruk musim hujan juga kebayang, apalagi kalau saya lihat beberapa proyek perbaikan saluran air di daerah sekitar saya ini masih berjalan, dan kadang finishingnya menimbulkan masalah baru waktu musim hujan nanti. Semisal jalannya jadi jeglong dan bahaya juga nih buat pengendara. Monggo silahkan Pak Eko. Baik. Ini juga sekaligus sebagai share informasi, sosialisasi. Karena kalau berbicara air, itu sistemnya menjadi satu kesatuan. Contoh sebagai ilustrasi, kalau ini kita berbicara di perkotaan, hujan turun di atas genteng rumah kita. Coba diamati satu tetesan itu larinya kemana? Pasti turun di tritisan rumah, di serambi rumah kita. Kemudian di got kecil depan kita. Coba diamati, nanti kan air itu tidak akan mengenal batas wilayah administrasi, akan ke tetangganya, akan lintas RT, RW, dan itu merupakan satu sistem. Dan itu kita sadar firm bahwa kalau itu ada gangguan di dalam sistem itu tentu tidak sebagaimana harapan untuk membuang air secara secepatnya. Nah tentu ini harus kita berbagi. Yang tadi saya sudah katakan, tusi dari kami adalah sumber daya air permukaan, dan itu adalah pada sistem yang besar. Karena secara prinsip
itu ada peran yang harus diperankan oleh teman-teman kabupaten. Kalau kita berbicara sumber daya air, kebetulan di Jawa Tengah itu hanya kewenangannya pusat, provinsi. Kabupaten itu hanya Jepara. Oh, kabupaten hanya Jepara ya, Pak? Iya. Oke. Itu dari sisi water resources management. Padahal tadi kita berbicara drainase. Ya. Kalau kita bicara dengan banjir, pasti isinya air dong. Betul. Nggak ada lain. Ya. Nah, ini harus ada pemahaman bahwa yang membidangi keciptakaryaan itu mulai dari air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan sampai jasa konstruksi. Inilah suatu kesatuan sistem, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oke. Nah, terkait dengan kendala-kendala tadi, tentu kita harus sadari bersama. Tadi ada yang saat ini sedang dibangun. Nah, kita memang pada musim kemarau inilah yang tadi kita genjot untuk kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal di alokasi tahun anggaran 2023 supaya nanti menjelang musim penghujan harapannya itu sudah siap. Betul. Nah, masalah ketidaksempurnaan saya kira masyarakat yang bisa menilai. Nah, ini tentu to address-nya sebagai contoh kalau itu berbicara ranahnya drainase jalan, drainase permukiman, drainase perkotaan, tentu address-nya adalah teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kota Semarang, baik. Begitu kita nanti manajemen secara keseluruhan, pasti manajemennya adalah di water resources management yang nanti menjadi kewenangan teman-teman pusat, yaitu masuk di dalam wilayah sungai Jeratun Seluna, karena kalau Sambiroto pasti masuk dalam sistem Babon. Nah, itu supaya ada pemahaman yang sama, supaya nanti kita proporsional cara kita menyikapinya. Jadi kalau masalah micro drainage itu pasti nanti bersentuhan dengan teman-teman DPU Kota. Nah, kalau DPU Kota kalau ditanya mengenai kewenangan sumber daya nggak ada memang. Nah, tapi isinya drainase permukiman, drainase perkotaan, drainase jalan itu air juga. Iya, betul. Nah, sehingga kalau itu kita saling sama-sama memahami, nanti itu menjadi suatu pemahaman yang saling berkesinambungan. Saya keluarnya kemana, pasti nanti teman-teman dari DPU Kota akan merespon. Dan tapi kalau misalkan ini memang harus dipahami dulu nih, ini masalahnya harus mengadu kemana dulu ini ya Bapak ya, seperti itu ya. Jadi tetapi kami prinsip, kami dengan teman-teman boleh dicek. Walaupun kami lapornya ke kami tidak pernah akan menjawab ini kewenangan siapa, karena tidak cukup menjawab masyarakat dengan kewenangan. Tapi banyak yang begitu Bapak? Banyak, sampai mengenai status tanah aja. Gitu? Iya, tapi nggak apa-apa. Itulah seninya melayani kepada publik. Betul. Nanti publik yang akan menilai, oh ternyata paling enak ngadunya di Pusdataru aja. Semuanya karena tahunya kalau air minum atau air Pusdataru seperti itu. Nah, ini nggak tahu nih sesuai ranah atau tidak ya, karena ini dari Twitter ya. Bapak, musim ini dari Demak, ada Eko dari Demak. Musim kita ini kan cuma ada dua, hujan dan kemarau. Kalau hujan banyak air, kalau kemarau kurang air. Tapi gimana sih Bapak, apa tidak ada penyimpanan untuk air? Karena setiap musim kemarau air di rumah saya itu tidak pernah ngalir. Nah, ini ranahnya Pusdataru bukan ini Bapak? Yang tadi. Baik. Kalau dibilang ranahnya Pusdataru pasti. Nah, tapi nanti kita itu bersikap. Tadi kan representatifnya sebagai awal yang kita sudah sampaikan. Kita tuh permasalahan ya ada hanya dua. Pada waktu musim penghujan kebanyakan air. Kebanyakan air, tapi kalau kemarau kekurangan air. Bukan berarti pemerintah tidak berupaya. Sebagai contoh tadi ada 44 bendungan dan saat ini ongoing juga sedang berjalan. Misalkan Jeragung yang saat ini bendungan Jeragung lumayan itu di daerah Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Nanti, yang mendapat manfaatnya itu kan multipurpose, baik itu untuk pengendali banjir, penyediaan air baku sebelum diolah menjadi air bersih dan air minum ya. Kemudian juga untuk purpose-nya untuk pariwisata, kemudian untuk konservasi, itu pasti ya. Nah, kemudian ada bendungan bener juga. Ini adalah sebagai effort kita di mana curah hujannya relatif tinggi, kumulatifnya cukup banyak, tetapi kenyataan pada waktu musim kemarau kita
nggak dapat air iya, kan itu betul. ada. Nah ini tentu upaya-upaya pembangunan bendungan, storage kita, bahkan tidak hanya bendungan yang besar, tetapi embung-embung itu melalui program waktu Pak Gub, periode Pak Ganjar dulu kan 2 kali periode ya, itu gerakan 1000 embung juga sudah kita lakukan. Terlepas tadi waktu ruang jumlah mutu kontinuitasnya belum mampu menjawab semua lokus di mana itu dibutuhkan. Nah, khusus di Demak memang itu ada suatu kombinasi yang luar biasa. Kita tahu di flat area. Flat area itu pasti punya keterbatasan di dalam untuk mendrainage. Nah, nanti pada waktu musim penghujan kesulitan untuk mendrainage. Tapi pada waktu musim kemarau air juga susah terbatas. Nah, ini tentu harus kita sikapi. Cita-cita kita bersama setelah nanti Section 1 selesai dan itu bisa memisahkan antara serangan dari laut, kemudian nanti poldernya itu dibangun dan kemudian dimanage dengan baik. Nah, paling tidak kalau itu menjawab 100%, tapi ada suatu effort untuk mengurangi gap yang dikeluhkan tadi. Betul. Di mana banjirnya bisa dikurangi, kemudian penyediaan air bakunya juga bisa termenuhi. Ini juga harus ada pemahaman kita. Di sisi lain kualitas sumber daya airnya kan kita tahu. Karena itu menyangkut populasi dan lain sebagainya. Secara normatif itu pasti akan selalu ada degradasi. Nah, tentu kepedulian kita, kemudian secara teknologi ada reuse water untuk mengelola air yang bukan tercemar, air yang secara kualitas itu harus kita olah kembali supaya kita bisa pakai. Dan ini harus menuju ke sana. Karena alternatifnya kalau kita bicara desalinasi itu juga butuh kos yang mahal. Padahal di sisi lain curah hujan kita cukup banyak. Hanya permasalahannya kita mau tampung di mana. Nah, kalau tertampung di mana, pasti constraint-nya adalah mengenai lahan. Iya, benar. Ketersediaan lahan ya, Bapak ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga Mas Eko di Demak sudah bisa tercerahkan gitu ya, Bapak ya. Berikutnya ada dari Nia yang ada di Sampangan. Apakah Pusdataru melakukan pengecekan tanggul-tanggul nih sebelum musim hujan datang? Dan nantinya kalau debit air hujan lebih banyak daripada daya tampung tanggul yang ada, apa yang akan dilakukan Pusdataru? Tadi sudah saya sampaikan di awal, walkthrough hasil penelusuran, dan hasil penelusuran itu sebenarnya kami sangat terbantu apabila masyarakat juga melakukan ikut aktif, terutama yang di lingkungan sekitarnya. Kalau berbicara lokusnya ada di Sampangan, tentu berbicaranya pasti kanal banjir barat, yaitu kanal banjir barat. Dan tadi saya sudah sampaikan untuk yang sistem tengah itu kita alhamdulillah kita kan sudah nggak mendengar air rob lagi kan di daerah tengah. Itu suatu effort yang menurut saya harus kita maintain, rawat kita bersama. Nah, kalau di Sampang saya kira teman-teman baik dari Balai Besar maupun kami yang tadi frame-nya adalah walkthrough, kita sudah melakukan walkthrough dan kemudian representatifnya di daerah Lembah Gempang itu kan selalu ada alat berat yang standby di sana. Nah, itu adalah sebagai ilustrasi di lapangan bahwa alat berat itu difungsikan untuk merawat aluran kanal banjir barat supaya pada saat nanti dibutuhkan penambang basah tertentu itu masih bisa dipertahankan dengan harapan mengurangi risiko yang dulu pernah terjadi tahun 1989 90 lah. Itu kan pernah kejadian banjir bandang itu ya, Bapak. Treatment yang sudah dilakukan pemerintah adalah revitalisasi kanal banjir barat, kemudian pembangunan Jati Barang, ditambah kombinasi poldersi Semarang. Dan saat ini tentu banyak manfaat yang kita
petik, saya kira. Gitu. Baik. Itu mungkin juga pertanyaan terakhir tadi Mas Eko juga menyambung lagi, tapi ini sudah lumayan Bapak dibandingkan tahun yang 2020. Saya sempat tidak mandi sebulan katanya karena tidak ada air. Kalau ini masih lumayan ya katanya sih seperti itu Bapak ya. Baik. Kalau waktunya juga sudah tidak cukup ini Bapak karena nggak kerasa sudah jam 11 lebih 59, jam 11.59 ya. Berarti kurang 1 menit lagi ini ya. Mungkin closing statement ini dari Pak Eko Yunianto untuk Kang Mas dan Mbak Yu untuk acara hari ini, silahkan. Baik, closing statement saya, Kang Mas dan Mbak Yu, kalau kita dipetakan, domisili kita pasti berada di wilayah watershed. Nah, mulai dari niat baik saja sudah memberikan respon daripada daerah aliran sungai. Mari kita merespon baik. Jangan ada lagi suatu niat membuang sampah bahkan itu tidak diketahui orang lain, itu sebenarnya berdampak yang sangat tidak menguntungkan pada respon. Dan saya kira kalau itu kita lakukan setiap orang pasti akan memberikan suatu kumulatif daripada respon daerah aliran sungai. Dan kalau kita berbicara nanti kekeringan banjir, berbuatlah peduli terhadap lingkungan, tidak bahasanya tidak membuang, tidak menaruh. Artinya apa? Secara sadar kita tuh tidak menaruh sampah itu di sembarang tempat. Nah, itu dia yang paling penting, Mbak. Karena seringnya sadar tapi pura-pura tidak sadar gitu ya. Ada yang melempar dari jembatan itu bungkusnya set. Iya, banyak itu ya seperti itu, Bapak ya. Sepanjang kalau kita tidak mampu mereduksi bahkan mengeliminir itu, jangan harap sungai kita dan dampak dari bencana itu bisa kita kelola dengan baik. Saya kira saya ngambil segmen yang itu saja karena itu sampah di sungai itu ya secara aliran pasti akan terkumpul di sungai utama. Betul. Dan itu nanti akan menyumbat seperti itu ya Bapak ya. Nah, semoga kita semua setelah ini lebih sadar nih Kang Mas dan Mbak Yu, lebih cinta dengan lingkungan. Karena tanpa kita sadari sebenarnya yang membuat mungkin bahaya-bahaya itu ya dari kita sendiri ya Bapak ya. Tapi nanti ngeluhnya ke pemerintah. Tadi dari niat. Niat betul, baik saja adalah sudah direspon alam sangat baik. Nah, itu tapi begitu niat kita itu buruk, nanti akan alam yang akan membalas kita. Dan itu terbukti kan. Betul sekali. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Eko Yunianto selaku Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah sudah hadir di Jateng Bicara untuk memberikan informasi tentunya kepada Kang Mas dan Mbak Yu dan juga di tayangan YouTube. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang terlambat nanti bisa langsung disaksikan di tayangan YouTube Jateng Gayeng Online Radio. Semoga informasi hari ini bermanfaat Bapak. Amin. Dan bisa mengedukasi masyarakat tentunya. Kalau begitu, saya Dian Risti beserta Bapak Eko Yunianto undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu.